Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia di kampus Trisakti, Jakarta. Dan untuk mengikuti jalannya pertemuan, kita langsung menuju ke Universitas Trisakti. Bapak Profesor Dr. Ali Gufron Mukti, Rektor Universitas Trisakti, beserta para wakil sektor, Sekretaris Senat, yang saya hormati, saya banggakan Presiden Mahasiswa, Saudara Abdul Qadir Gibran, dan para presiden dari 80 universitas yang hadir di sini. Kalau saya bicara agak gemetar karena saya berhadapan dengan 80 presiden di sini. Ternyata Panglima TNI berhadapan sama 80 BEM Nusantara. BEM Nusantara ini presiden-presiden agak grogi-grogi juga ini. Suatu kebanggaan dan penghargaan yang luar biasa. Tadi saya bicara-bicara sama adik kita, Presiden Mahasiswa. Saya bilang saya sudah keliling-keliling 41 universitas. Berarti saya sekarang ini season ini saya langsung meningkat menjadi 121 karena tambah 80 ini. Perkenalkan, nama saya Gatot Nurmantio. Saya anak tentara. Kemudian bapak saya adalah tentara pelajar, langsung di bawah Jenderal Anumerta Gatot Subroto. Pada saat berumur kurang lebih 14-15 tahun ikut berjuang. Kemudian begitu melihat karisma kepemimpinan komandan bapak saya, Jenderal Anumerta Gatot Subroto, punya niat apabila punya anak pertama laki-laki akan dikasih nama Gatot sebagai kenangan untuk pemimpinnya. Maka saya lahir anak pertama laki-laki dikasih nama Gatot. Kemudian walaupun bapak saya waktu itu masih sarjana muda, olahraga lagi, tapi memahami beberapa bahasa sehingga nama saya Nurmantio itu terdiri dari 3 bahasa. Bahasa Sanskerta bisa, India bisa, Arab bisa, Jawa bisa. Nurnya itu dari bahasa Jawa bisa, Arab bisa, Sanskerta bisa, India juga bisa, yang artinya cahaya. Kemudian man-nya itu man itu bahasa Inggris. Kemudian tio-nya itu bahasa Tiongkok yang artinya 1 juta. Jadi kalau dipanjangkan, Gatot itu adalah 1 juta cahaya laki-laki. Yang pertama benar, tapi yang kedua ini saya karang-karang aja supaya saya nggak stres di hadapan para presiden-presiden ini. Rekan-rekan sekalian, saya begitu diminta langsung saya katakan iya. Kenapa? Kenapa demikian? Karena memang sejak bangsa ini mau lahir, saya ulangi, sejak bangsa ini mau lahir, yang mempunyai inisiatif adalah pemuda. Sejak bangsa ini mau lahir, seorang pemuda, Dr. Sutomo 1908 merasa sedih karena perjuangan bersifat kedaerahan tidak punya hasil. Kalau kita lihat sama-sama ada Cut Nyadin, kemudian Sisinga Mangaraja, terus Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, terus sampai Kapiten Patumura. Selama 300 tahun tidak berhasil. Seorang pemuda, Dr. Sutomo, mendirikan Budi Utomo, yang tujuannya adalah menyadarkan para pemudanya untuk bersatu. Berjuang selama 20 tahun, sehingga pada tanggal 28, ini Dr. Sutomo ini menarik, pada saat pertama kali lagu Indonesia Raya diperkenalkan. Kalau dulu rapat-rapat pemuda ini pasti ada polisi di belakangnya, polisi Belanda untuk mengawasi. Maka Dr. Sutomo mengatakan, hadirin sekalian, lagu Indonesia Raya akan dikenalkan dan dikumandangkan. Dimohon para hadirin berdiri. Bagi yang tidak berdiri berarti kerbau. Jadi terpaksa dengan malu-malu polisi dari Belanda itu berdiri. Karena kalau nggak dibilang kerbau. Itu Dr. Sutomo.
Dan selama 20 tahun berhasil mempersatukan para pemudanya. Yang disatukan para pemudanya. Berhasil menyatukan berbangsa satu, bertanah air satu, berbahasa satu. Adalah Indonesia. Para pemudanya tidak melihat dari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, tidak. Mereka berkumpul, bersumpah menjadi satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa, Indonesia. Sejak saat itu 1928 dicanangkanlah perjuangan dengan kata-kata merdeka atau mati. Mengapa dikatakan merdeka atau mati? Karena Dr. Sutomo mempelajari antropologi budaya bahwa di Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke tidak ada satupun suku. Nah, di sini kalau ada yang bisa nyampaikan, Pak, ada suku ini namanya, kemudian tidak punya ciri khas senjata dan tidak punya tarian perang, kemudian kita diskusi singkat dan saya kalah, maka saya memberikan bonus 50 juta. Tolong carikan satu saja suku dari ribuan suku di Indonesia yang tidak mempunyai ciri khas senjata dan tidak mempunyai tarian perang. Ini kan 80 kan di seluruh Indonesia kan? Tolong carikan. Kemudian tolong carikan bahasa lain dari negara selain Indonesia, gotong royong. Bukan teamwork ya, gotong royong. Kalau ada 100 juta. Pak, ada Pak, bahasa Cinanya apa gitu? Ada bahasa Inggrisnya apa? Dari inti yang saya sampaikan, maka setiap suku di Indonesia ini sekecil apapun juga, dia siap perang melawan siapapun juga. Gotong royong hanya bisa ada di Indonesia. Kenapa? Karena kalau kita duduk di sini nih, di depan ini pejabat-pejabat, direktur sini, kemudian membawa, ada yang mengangkat meja berdua keberatan, apa yang dilakukan? Membantu kan? Padahal dia tidak lihat pangkat, tidak lihat jabatan, begitu ada yang beratan pasti membantu. Dan membantu ini nggak disuruh, naluri. Itulah maka saya katakan setiap orang Indonesia, siapapun dia, asal dari suku manapun dia, pasti mengalir jiwa patriot dan kesatria. Siapapun dia. Dan mereka tidak akan takut dan tidak bisa ditakut-takuti. Itulah, apalagi pemudanya. Maka begitu canangkan merdeka atau mati, semuanya bersatu melawan penjajah, mengusir penjajah dengan senjata apa adanya, melawan senjata yang termodern. Pemudanya, motornya, dan hanya memerlukan 17 tahun, tidak perlu 300, 17 tahun berhasil mengusir pekimak Belanda itu dari Indonesia. Maka begitu saya diminta berkumpul dengan para pemuda-pemuda ini, presiden-presiden BEM Nusantara, langsung saya katakan siap. Saudara-saudara sekalian, saya mengambil judul mari kita wujudkan Indonesia sebagai bangsa pemenang. Mengapa sebagai bangsa pemenang? Karena memang kita dalam kompetisi global yang setiap negara saling bersaing ketat. Kondisi dalam negeri pasti terpengaruh dari luar negeri. Contoh saja hari ini, rupiah terkoreksi tinggi. Bukan karena dalam negeri, karena presiden yang baru, kemudian juga karena The Fed menaikkan suku bunga. Sama juga negara lain juga bisa terkoreksi tinggi karena kelakuan negara lain. Nanti saya lihatkan. Berawal dari jumlah penduduk dunia sekarang ini adalah 7.463.000.000. Biasa jumlah penduduk 7 miliar. Biasa. Mari kita lihat pada tahun 1800, Lawrence Smith mengatakan jumlah penduduk dunia baru 1 miliar. Untuk mencapai 2 miliar diperlukan waktu 130 tahun. Jadi angka 2 miliar itu pada tahun 1930.
Tetapi untuk mencapai 3 miliar perlu waktu cuma 15 tahun. 4 miliar, 12 tahun dan seterusnya. Dan sejak 2011 itu 7 miliar. Loren mengatakan setiap 6 tahun akan bertambah 6 miliar. Saya ulangi, setiap 6 tahun bertambah 1 miliar. Saya koreksi, setiap 6 tahun bertambah 1 miliar. Mungkin sepele, jumlah penduduk 7 miliar biarin aja, nggak ada masalah. Tapi teori populasi mengatakan bahwa daya tampung bumi untuk orang hidup normal itu hanya 3 sampai 4 miliar. Kapasitas bumi untuk orang hidup normal. Itu kan cuma teori. Apa buktinya? Buktinya setiap hari minimal 41.000 anak meninggal dunia, dan 1 tahun 15 juta anak meninggal dunia karena kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan buruk. Ini bukti bahwa bumi ini udah overload. Bukan orang dewasa, anak-anak. Mengapa seperti ini? Ini diakibatkan karena saya sampaikan tadi, British Petroleum mengatakan bahwa energi fosil akan habis pada tahun 56. Pada tahun yang sama 2011 British Petroleum juga menyampaikan bahwa pada tahun 2035 karena jumlah penduduk, konsumen akan meningkat menjadi 41%. Jadi kalau kita konversi, sebenarnya kalau tidak ditemukan dana yang besar luar biasa, maka energi fosil akan habis pada tahun 2043. Pada saat itu jumlah penduduk 12,3 miliar atau 3 kali daya tampung bumi. Energi tidak terbarui karena perjutaan tahun, tergantikan. Dan saat ini umumnya dengan ada energi bumi, tapi umumnya yang adalah energi dari tumbuh-tumbuhan. Ini juga setara dengan apa yang disampaikan peak oil theory, yang mengatakan bahwa produksi minyak turun menyebabkan merubah drastis gaya hidup, dan mulai sekarang bisnis pun berubah. Contoh gampang, sekarang orang sukanya instan, kemudian orang ketergantungan Android, tidak bisa lepas dari HP. Satu hari bisa 18 jam bangun tidur yang lihat HP dulu. Kemudian bisnis pun berubah, lebih efektif, efisien. Kita apa-apa tinggal SMS saja, telepon Gojek datang. Kalau kita mau bisnis makanan, tidak usah bisa buat makanan, yang penting ada data saja. Gado-gado paling enak di mana, kemudian sate di mana, pecel di mana, tinggal kerjasama dengan Gojek, taruh makanan enak. Karyawan saya cukup 2 orang saja, begitu ada pesanan beli, saya bungkus lagi, kirim pakai Gojek. Selanjutnya, inilah sebenarnya menyebabkan krisis ekonomi. Krisis ekonomi akan meningkat pada depresi ekonomi. Krisis ekonomi ini kita lihat krisisnya seperti apa sih? Contohnya Indonesia. Pada tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,74, paling rendah 4,74. Anda bayangkan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Indonesia pernah pertumbuhan ekonominya 6,4, tetapi ranking 20 ke atas. Tetapi pada saat 2015 kita 4,74, World Bank mengatakan bahwa kita adalah nomor 8 di dunia, di atasnya Prancis sama Inggris. Data ini World Bank ini. Berarti dunia benar-benar dalam kondisi kritis. Inilah dampak dari teori peak oil theory. Selanjutnya,
krisis ekonomi dan depresi ekonomi pasti sebanding dengan meningkatnya kejahatan dan meningkatnya konflik. Dan kita bisa lihat konflik di Libya, Mesir, Irak, Kuwait, Syria, Yaman, Kongo, Nigeria, Sudan. Semua konflik ini adalah negara-negara penghasil minyak yang besar. Mereka konflik. Dan yang terakhir, Ukraina. Pada tanggal 28 Agustus 2014, Presiden Amerika yang baru saja diganti, Barack Obama, mengatakan dalam pidato resminya, apabila Rusia menyerang Ukraina, maka NATO akan berperang dengan Rusia. Mengapa? Karena Ukraina luar biasa, 10 juta barel per hari. Kalau dulu konflik di dunia karena ideologi, karena agama, tetapi sekarang minimal 70% berdasarkan latar belakang energi. 70%. Yang saya katakan tadi akan meningkat juga menjadi hancurnya tatanan masyarakat. Masyarakat memilih Presiden Amerika, ya, yang aneh kan, tapi dipilih karena itu tatanan. Dan ini menyebabkan persaingan global, kompetisi global sangat ketat. Kompetisi global sangat ketat. Jadi kalau saya ke Australia, ke Singapura, baik-baik, tapi ujung-ujungnya diminta perjanjian-perjanjian yang ada maksudnya. Ada maksudnya. Contohnya dengan Australia, perjanjian adalah kalau kita siap, kita punya kekuatan, kita bisa membantu teroris, kita bisa masuk ke dalam kalau ada teroris. Begitu dikasih, dia masuk semau maunya nanti. Persaingan ketat. Ini dampak persaingan. Energi fosil tidak terbaru tapi tergantikan dengan hayati. Berbicara tentang energi yang dari tumbuh-tumbuhan, kita tidak boleh lepas dengan ekuator. Mengapa di ekuator? Karena ekuator mempunyai vegetasi sepanjang tahun, bisa bercocok tanam sepanjang tahun. Di ekuator hanya 3 kelompok negara, negara ASEAN, Afrika Tengah, Amerika Latin. Dan di ASEAN terbesar adalah Indonesia. Mengapa demikian? Karena di ekuator lah kita bisa menanam sepanjang masa. Dan pada tahun 2043 jumlah penduduk 12,3 miliar, 9,8 miliar tinggal di luar ekuator yang bakalan krisis pangan, krisis energi dan air. Dan yang tinggal di sekitar ekuator hanya 2,5 miliar. Dan pasti yang 9,8 miliar akan mencari makan di tempat yang 2,5 miliar di tempat kita. Itulah kita akan menjadi rebutan dengan cara apapun juga. Ya, mereka akan mencari pangan, air dan energi di daerah ekuator, antara lain di tempat kita. Maka inilah terjadinya di Venezuela. Karena kekurangan makanan dan obat-obatan, kejahatan meningkat, pembunuhan. Dalam waktu 12 jam 35.000 rakyat dari Venezuela menyeberang ke Kolombia. Di Syria 2015 migrasi lebih dari 4 juta orang karena konflik. Dan diperkirakan pada tahun 2020 akan ada pengungsian besar-besaran dari sub-Sahara. 60 juta orang akan berimigrasi. Berdasarkan penelitian. Taruh di mana itu? Saya pernah pada tahun 2014 saya ke Malaysia bercerita dengan Menteri Pertahanan Malaysia. Lagi bicara sampai seperti ini, saya jelaskan seperti ini. Langsung
saya lihat tangannya gemetar, lututnya gemetar. Saya pikir sakit jantung, bahaya nih orang kan. Datuk, kenapa begitu? Sebentar Panglima, sebentar. Kenapa? Sebentar. Nanti saya jawab. Setelah tenang minum air putih, dia bilang, saya sangat takut. Kenapa Datuk takut? Kalau nanti suatu saat di Tiongkok terjadi krisis pangan, kemudian Perdana Menteri Tiongkok, Presiden Tiongkok, Ketua Partai Komunis Tiongkok bersepakat, maka dikumpulkan 1 miliar atau sepertiganya pada saat itu masyarakat Tiongkok, dikatakan bahwa Semenanjung Malaya atau Malaysia itu adalah tanah Tiongkok dan silakan berangkat ke sana ambil. Dan menyerukan kepada Vietnam, Laos dan Thailand, rakyat saya 1 miliar akan lewat, tolong mereka kasih makan. Begitu sampai perbatasan antara Thailand dengan Malaysia, tentara saya tidak bisa menahan 1 miliar orang. Tidak mungkin dia berani membunuh 1 miliar orang. Saya takut. Saya bilang, kalau saya tidak takut, Datuk, kalau ke tempat saya kan lewat laut. Begitu mereka nyebrang, saya potong aja 10 sapi di tengah-tengah lautan. Pasti ikan hiu akan kumpul. Habis itu saya tembaki dengan senjata kecil aja supaya bocor, dimakan ikan hiu mereka semuanya, saya bilang. Ini sesuatu yang perlu saya sampaikan, bahwa negara kita akan diserang, pasti dengan cara apapun juga. Ini pada saat 7 Maret 2014 saya memberikan kuliah umum di UI. Saya kasih pertanyaan, apabila Anda jadi presiden yang penduduknya 9,8 miliar, yang 27 tahun lagi akan terjadi krisis makanan dan air serta energi, melihat Indonesia yang begitu indah, apa yang dilakukan? Saya sangat terkejut jawabannya. Apa jawaban para mahasiswa? Saya akan membeli media massa, TV dan koran. Untuk apa? Saya akan membentuk opini lewat media sosial, lewat media TV, lewat koran. Kemudian yang kedua, saya akan membeli undang-undang. Caranya gimana? Panglima pura-pura tidak tahu aja. Mana ada undang-undang yang dibuat tidak pakai uang di sini? Itu mahasiswa yang bilang. Yang menjutan lagi, saya akan mengadu aparat hukum antara kepolisian dengan KPK. Dan saya akan memecah belah partai agar partainya banyak, karena tidak ada negara maju yang partainya banyak. 7 Maret 2014 dan 2015 kejadian itu. Kemudian kita lihat Indonesia dari perspektif ancaman. Pulau Selaru, pulau paling selatan, pada zaman kita merebut Irian Barat, kita minta kembali. Pulau Selaru adalah tempat daerah persiapan pasukan, baik angkatan udara, angkatan laut, angkatan darat. Itu dekat untuk masuk ke Maroke lewat pinggiran. Kemudian ada Pulau Marcella, maka di selatannya ada Blok Marcella. Mengapa saya katakan Blok Marcella? Karena kita pernah punya pengalaman pahit tentang blok Greater Sunrise, yaitu blok seperti Marcella tapi di celah timur. Pada saat Timur masih menjadi provinsi di Indonesia, Indonesia pernah membuat perjanjian dengan Australia tentang Greater Sunrise. Perjanjian yang berimbang, tetapi berlatar belakang celah timur yang banyak minyak itulah, maka akhirnya Timur sekarang menjadi Timur Leste. Dan sekarang Sanana sedang sibuk untuk memperbarui perjanjian, karena perjanjian yang dibuat antara Australia dan Timur Leste sangat merugikan Timur Leste, sehingga mahasiswanya demonstrasi.
Blok Marcella ini di Darwin, Australia, yang jaraknya cuma 473 km. Di situ ada US Marinir dari Amerika. Akan ditingkatkan menjadi 2.500. Ada di situ. Ada apa? Australia tidak punya marin, tetapi diam-diam di dalam angkatan daratnya sudah dibentuk marinir. Negara kontinental untuk apa ada marinir? Dan Australia sudah membuat kapal pendarat yang besar, panjangnya 200 meter. Sudah 2 sudah jadi. Pada saat saya kemarin ke Australia, walaupun cuma 1 hari, saya coba melihat, saya pakai boot pesiar, saya lihat 2 sudah jadi. Untuk apa? Untuk apa? Satu, patut ditilai sebagai ancaman bagi Indonesia. Yang kedua, kita lihat Laut Cina Selatan. Beberapa kali pencurian ikan ditangkap oleh Armada Barat Angkatan Laut. Saya ambil contoh, tidak usah banyak-banyak, 3 kali saja. Itu yang ada di arsir itu adalah Laut Cina Selatan yang bersinggungan dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia, dihitung dari Natuna. Jadi semuanya itu masih di laut milik Indonesia. Tetapi kapal-kapal nelayan Cina dikawal oleh Coast Guard. Coast Guard itu adalah pengawal pantai. Berarti Tiongkok sudah mengakui itu adalah pantainya dia. Dan Filipina mengajukan komplain terhadap Nine Dot Line kepada Pengadilan Internasional Arbitrage, dan pada tanggal 12 Juli 2016 kemarin pengadilan menetapkan bahwa klaim Laut Tiongkok Selatan tidak diakui. Tetapi 1 hari kemudian, pada tanggal 13 Juli 2016, Presiden Xi Jinping lalu menyampaikan kedaulatan wilayah dan hak maritim Tiongkok di laut tidak akan dipengaruhi keputusan dengan cara apapun. Dia tidak mengakui pengadilan internasional. Dan saat itu juga Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok menetapkan bahwa Tiongkok menetapkan hak zona pertahanan udara bagi seluruh pesawat harus izin melintasi wilayah itu, sehingga Tiongkok tidak perlu hukum apapun juga. Nine Dot Line adalah pantainya dia. Ini juga harus kita waspadai bersama-sama. Berarti invasi dengan cara cerdik sudah berjalan, karena Tiongkok meratifikasi UNCLOS 82, dan Tiongkok juga mereklamasi Karang, sudah menjadi pulau sekarang, ada 6 pulau. Apabila itu diterapkan UNCLOS 82, maka Kalimantan Barat dan Natuna akan masuk dalam zona ekonomi eksklusif Pulau Tiongkok. 2, Indonesia dikelilingi oleh negara-negara persemakmuran Inggris. Ada Singapura, ada Malaysia, ada Australia. Dan negara-negara persemakmuran tersebut membuat suatu kerjasama pertahanan negara-negara persemakmuran yang namanya Five Power Defense Arrangement, yaitu New Zealand, Malaysia, Singapura, Australia, dan Inggris. Pada tahun 2014 saya mencari data sebelum saya memberikan ceramah. Saya tanya kepada Menteri Luar Negeri tentang dia ini, Pak Gatot, gak usah dipedulikan, itu hanya nama. Mereka tidak pernah melakukan kegiatan apapun sampai dengan saat ini, jadi gak usah mikirin. Tetapi pada tanggal 14 Oktober lalu saya diundang untuk menyatikan 5 bersama 5 pada 24
saya ulangi, 4 sampai dengan 21 Oktober saya diundang dan saya tidak mau datang karena baru kali ini mereka latihan bersama-sama, yaitu bersama 5, Inggris, Malaysia, Singapura, Australia, dan New Zealand, dengan kekuatan besar melibatkan 3.000 personil, 71 pesawat tempur, 11 kapal tempur dan kapal selam. Padahal kita pernah punya masalah dengan Singapura tentang reklamasi dan penamaan kapal Usman Harun. Tidak pernah disinggung-singgung. Setelah saya datang ke sana, saya ketemu dengan Menteri Pertahanan dan Panglima Singapura. Saya katakan, mengapa Anda memprotes nama kapal Angkatan Laut Usman Harun? Ada masalah apa? Tidak ada sangkut pautnya dengan Singapura. Karena pada saat kejadian Usman Harun di pulau ini belum ada Singapura. Ini masih bagian Malaysia. Karena bulan Maret kejadian Usman Harun dan Filipina lahir pada Agustus pada tahun yang sama. Jadi belum, saya ulangi, Singapura. Berarti belum ada Singapura. Sudahlah, Jenderal, kita tidak usah bicara lagi masalah itu, lupakan saja. Baik, lupakan dan jangan bilang-bilang lagi Usman Harun. Ini Malaysia, si Padang Ligitan, Ambalat, Australia tentang penyadapan pejabat, Bali 9. Kita dikepung dengan negara-negara persemakmuran. 3. Mari kita lihat dalam negeri. Ancaman terorisme. Teroris, tempat paling aman, tidak usah jauh-jauh, antara Malaysia dengan Singapura dibanding Indonesia. Tempat paling aman adalah Indonesia, karena undang-undangnya menyebutkan undang-undang pidana teroris. Maka berbuat dulu baru bisa. Saya tanya sama Pak Tito Kapolri, Pak Kapolri, dari semua satuan-satuan di kepolisian, saya tanya, yang paling banyak cerai adalah anggota mana? Dijawab dengan jujur, Densus 88 yang paling banyak cerai. Kenapa? Karena mereka harus mengikuti satu persatu yang diduga teroris, diikuti terus. Ya wajar saja, manakala istrinya nanya, Pak, anakmu sakit, dia tidak berani meninggalkan nengok anaknya, karena begitu meninggalkan ini berbahaya. Ngikutin terus, mau kejadian tangkap, mau kejadian tangkap. Sampai kapan seperti ini? Memang teroris kita seolah tidak ada, tetapi mereka sedang belajar dan sekolah di Syria. Harusnya undang-undangnya seperti di Malaysia, Singapura. Teroris adalah kejahatan terhadap negara. Terindikasi mencoba, baru tang. Jangan sampai telah meledakan. Dan untuk diketahui, dana yang mengalir teroris di Indonesia paling besar dari wilayah Australia, baru Malaysia, Brunei, dan Filipina. Aliran dana di Syria ISIS bukan berlatar belakang apa-apa, latar belakangnya adalah energi. Syria berbatasan dengan Turki, pernah konflik dan konflik, pernah berbatasan dengan Lebanon, pernah konflik, tapi berhenti karena mereka takut dengan Hizbullahnya. Berbatasan dengan Israel, tidak pernah sekalipun konflik. Pelatihan anak-anak dan pemuda Syria disiapkan untuk masuk Indonesia. Ini dia anak-anak. Apa ketika kamu besar kelak? Kotil. Pembunuh. Anak-anak kita di sana. Ya. Yang Rasulullah SAW isyaratkan, ala inna quwwata rami. جاش في صدري لهيب واجل يوم الضراب واجل يوم. Masih kecil dilatih seperti itu. نظر الله وجوها لم
تزل مثل السحاب من وريد القلق. Dia bakar paspor orang tuanya sebagai alibi. Kalau kembali ke Indonesia bilang paspor saya hilang, terpaksa cari makan, ada kerjaan di Syria. Yang mencintai kematian. Ini orang tuanya. Bagaimana mereka mencintai kehidupan, dan kita berobsesi. Kita berambisi, kita berjumpa dengan Kita ambil benteng demi benteng, wilayah demi wilayah, tidak mengenal negara. takluk wilayah demi wilayah dan benteng demi benteng, dan tambahkan kesabaran antum semua. Bahur Naim mengatakan, apabila di sini sudah tidak aman, maka kembali ke negaramu masing-masing, lakukan khilafah. Begitu bicara, tidak lama kemudian dia katakan, lakukan dengan apapun, dengan cara apapun yang sangat sederhana, tapi carilah korban. Tidak lama kemudian di Perancis, dengan kendaraan ditabrak kerumunan masyarakat. Kemudian seorang pendeta ditusuk dengan pisau. Dan sekarang sudah tidak aman karena Mosul sudah direbut dan mereka siap untuk kembali. Dan Jolo di Filipina Selatan disiapkan menjadi Islamic State Asia Tenggara. Ini bahaya teroris. Mungkin Pak Kapolres lebih tahu lagi, bisa bertanya kepada beliau. Ya, kita bersyukur di sini setiap akan meledakan ketangkep. Sampai kapan? Kalau yang dipulang yang lebih ahli, tinggal kita tunggu saja. Apalagi Jolo, sangat dekat dengan Sulawesi, sangat dekat dengan Kalimantan. Narkoba, Tiongkok, suatu negara yang kuat dengan angkatan besarnya kuat. Inggris dan Perancis sulit mengalahkan, tetapi mereka punya cara yang indah dan tepat, melakukan perang candu pada tahun 1839 sampai dengan 1860. Akhirnya rakyatnya, angkatan perangnya, semua candu, tiba-tiba jadi on dan dikalahkan oleh Perancis dan Inggris, sehingga harus menggadaikan Hong Kong, Taiwan, Makau. Dan di Indonesia sudah 2% penduduk Indonesia mengkonsumsi narkoba, kurang lebih 5,1 juta. Dan ini pasti fenomena gunung es, hanya permukaan saja yang terlihat seperti itu. Dan setiap tahun tidak kurang dari 1.500 meninggal. Sudah di perbatasan-perbatasan, dan narkoba masuknya transitnya di Malaysia. Sampai sekarang kepala BNN Buas berusaha berkoordinasi dengan Malaysia untuk bisa masuk pada saat dia transit, tidak diizinkan. Tetapi di Malaysia sangat ketat. Tapi kalau untuk transit, kalau ditanya mungkin untuk kemana, ke Indonesia, mungkin dibiarin. Perang candu sudah melanda kita. Kalau kita tidak waspada, tinggal tunggu saja. Darwin, US Marine di sana, Laut Cina Selatan, kemudian FDA, kemudian teroris, kemudian narkoba. Satu lagi, tujuan narkoba adalah untuk lost generation. Dan satu lagi permasalahan, persaingan ekonomi. Sudah bukan rahasia lagi persaingan ekonomi. Mari kita lihat. Karena dunia benar-benar krisis, yang saya katakan tadi. Pertumbuhan ekonomi yang sangat rendah Indonesia, tapi masih 8 besar. Bagaimana dunia krisis? Padahal pendapatan negara sebagian besar 72% dari pajak. Buktinya, karena pajak bisa diperoleh kalau ekspor dan impor meningkat. Kalau ekspor dan impor negatif, nggak bisa. Buktinya apa? Pada tahun 2015 perolehan pajak kita tidak memenuhi target, yang harusnya sekitar 1.292, hanya 1.080, sehingga Ditjen Pajaknya kabur, mengundurkan diri. Ini bukti kalau benar-benar karena ekspor importnya negatif, karena krisis tidak bisa memenuhi target pajak.
tahun ini pun harus dibantu dengan tax amnesty. Dan kita lihat tax amnesty terbesar di dunia, 97,2 triliun perolehannya. Yang kita lihat bukan ini, tapi yang kita lihat, bayangkan negara tetangga pada saat tanggal 27 Juni kemarin, sehari sebelum tax amnesty, nilai tukar 1 dolar Singapura adalah 9.834 dan nilai tukar rupiah terhadap ringgit adalah 3.280. Tetapi begitu diundangkan tax amnesty satu hari saja, nilai Singapura terkoreksi 134 poin dan ringgit Malaysia terkoreksi turun 147. Negaranya ekonominya lagi susah, nggak ada permasalahan, tiba-tiba terkoreksi turun. Bingung mereka. Setelah dicek, yang kurang ajar adalah Indonesia. Dan hari ini turun 235 poin dan ringgit turun 83,4 poin. Saya yakin mereka pun marah dengan kita. Dalam kondisi seperti ini, pasti kalau persaingan ketat antara 10 orang, kemampuannya sama, persaingan tidak masalah. Tapi begitu ada yang menonjol satu, pasti bersama-sama untuk meroyok. Yang menonjol itu kita hilangkan dulu, supaya kita persaingannya persaingan biasa-biasa. Itulah negara kita. Ini presentasi ancaman Darwin, Laut Cina Selatan, FPDE, narkoba, teroris, persaingan ekonomi, dan ini sangat berpengaruh terhadap kondisi dalam negeri. Apapun, maka kita harus waspada terhadap ini. Saya pun mempertaruhkan menyampaikan ini karena negara ini ditentukan oleh para pemudanya. Para pemudanya harus tahu betul ancaman yang sebenarnya. Dan ancaman ini nyata. Anda silakan browsing, silakan cari, silakan diskusikan. Nyata. Bahkan persaingan yang ketat. Pada hari Selasa 11 Oktober 2016, Presiden Rusia menyampaikan emergency call yang mengatakan bahwa perintahkan semua pejabatnya memulangkan anggota keluarga masing-masing yang saat ini berada di luar Rusia, karena dipicu ketegangan Rusia dengan negara-negara barat yang semakin panas sehingga berpotensi pecahnya perang global. Maka Presiden Putin harus melindungi penduduknya di luar negeri, dipulangkan. Ada apa? Karena ini. Karena apa? Indonesia luar biasa. Negara kepulauan terbesar di ekuator. Pap, pohon untuk kertas, kalau di Indonesia 6 tahun bisa dipanen. Tetapi kalau di Eropa minimal 12 tahun baru bisa dipanen. Karena sempat tumbuhan tersebut pada saat musim salju, dia tidur. Untuk bangunnya perlu waktu lama. Jadi perlu 12 tahun. Indonesia pulau terbesar di ekuator dan memiliki garis pantai nomor 2 di dunia panjangnya, walaupun garam masih impor. Luas lautnya 5,8 juta. Indonesia merupakan negara kepercayaan konsumen tertinggi nomor 3 di dunia. Sebagai bangsa yang bisa memasarkan, konsumennya sangat percaya terhadap Indonesia. Nomor 3 di dunia. Dan Indonesia negara paling optimis, peringkat nomor 2 setelah China untuk pertumbuhan ekonominya. Maka investor akan berdatangan. Dan kita pernah diingatkan oleh Presiden pertama, kekayaan alam Indonesia suatu saat nanti akan membuat iri negara-negara di dunia. Dan Presiden Jokowi pada saat disumpah pun mengingatkan, kaya akan sumber daya alam justru dapat menjadi petaka buat kita. Bukan suatu kebetulan.
Tuhanlah yang mengingatkan kita, maka kita harus benar-benar waspada peringatan ini. Karena ada invisible hand, tangan-tangan dari luar mendesain, membentuk opini, melemahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan semuanya didesain dari luar, yang kadang-kadang kita tidak sadar dalam bentuk apapun juga, seperti yang diingatkan oleh rekan-rekan mahasiswa juga. Contoh saja, saya sedikit menyinggung yang terbaru ini. Penjarakan Ahok itu bergerak dari hati nurani, saya yakin itu. Tetapi kalau sudah berubah, bergeser kepada gulingkan RI 1, harus waspada. Kalau sudah memecah belah NKRI, harus waspada. Kalau sudah itu, maka membagi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti ini. Ini yang biru-biru ini FPDE, yang mereka latihan bersama-sama, akan membagi, dibagi-bagi antara Australia, Singapura, Malaysia, kemudian Tiongkok yang sudah siap di situ. Kemudian ini bisa direbut ISIS, bisa, yang ada di Jolo, atau Rusia, tetapi ini yang jelas Amerika Serikat. Bisa aja pembagian seperti itu. Kalau tidak bisa diambil semuanya oleh satu negara, kerjasama aja. Mengapa Papua? Ada orang Papua di sini. Papua adalah sempalan surga yang jatuh ke bumi. Itu lagu dari Papua. Sempalan surga jatuh ke bumi. Dan orang Hindu, apabila ada yang meninggal, akan dikremasi. Di bawah ada semacam ogoh-ogoh. Di atasnya pasti ada anak kesayangannya atau cucu kesayangannya, atau orang yang disayangi. Pasti membawa burung cendrawasih. Saya tanya, ada apa itu? Badinda kok bisa itu? Burung cendrawasih bagi kepercayaan Hindu adalah burung nirwana yang akan memandu arwahnya ke nirwana. Semua tempat yang saya lingkari adalah tempat yang mempunyai potensi, tempat harapan hidup ratusan tahun bagi yang memilikinya. Bagaimana mengatasinya? Tidak ada alternatif lain. Yang saya contohkan tadi, perang kedaerahan, kita harus mempertahankan kebineka tunggal ikaan. Itu adalah suatu kekuatan. Sudah saya ceritakan tadi pada saat pembukaan. Kenapa? Karena Bhinneka Tunggal Ika adalah center of gravity pemersatu bangsa yang luar biasa. Karena kita bisa merdeka Bhinneka Tunggal Ika dulu, maka negara lain juga tahu. Itulah yang akan dipecah-pecah dulu, dengan cara apapun juga, dengan tema apapun juga, mereka berusaha untuk ini. Bila tidak ada Islam, bukan Indonesia. Bila tidak ada Kristen, bukan Indonesia. Bila tidak ada Hindu, bukan Indonesia. Bila tidak ada Buddha, bukan Indonesia. Dan bila tidak ada aliran kepercayaan, bukan Indonesia. Itulah keindonesiaan kita. Itulah keindonesiaan kita yang harus sama-sama kita jaga. 27 tahun lagi bukan waktu yang lama. Belum tentu anak-anak para presiden BEM Nusantara ini bisa duduk seperti ini. Belum tentu. Belum tentu. Kalau para presiden benar-benar tidak mewaspadai semuanya ini, tidak menutup kemungkinan di luar sana mungkin. Sekarang penjajahan sudah mulai dengan cara lain. Ini kita harus jaga kebineka tunggal kita. Kita harus menjaga keindonesiaan kita. Ingat sejarah, sedikit saya cerita sejarah. Kerajaan Sriwijaya mempunyai kekuasaan sampai ke Thailand. Bahkan yang mengambil koin kolektor di Selat Malaka itu adalah kerajaan Sriwijaya. Tiba-tiba ada seorang Wangsa Selendra ke Jawa mendirikan negara Mataram kuno atau Medang. Begitu besar, akhirnya kerajaan Sriwijaya tidak senang,
menarik pasukannya dari Selat Malaka untuk menyerang Pulau Jawa. Akhirnya Selat Malaka dikuasai oleh kerajaan India Selatan namanya Cholamandala. Lama-lama Kesultanan Islam yang di Sumatera melepaskan diri dari Sriwijaya, dan Sriwijaya punah bukan dari luar tapi dari dalam sendiri yang mengkeroposkan. Demikian juga Majapahit dengan Pati Gajah Madanya, lebih luas lagi bahkan wilayahnya. Sama. Begitu Raden Hayam Wuruk meninggal, maka mengangkat Kusuma Wardani, anak dari ratunya, seorang wanita. Tetapi anak dari selirnya, Raden Wirabumi, merasa punya hak mengumpulkan orang-orangnya. Akhirnya kelompok Kusuma Wardani dan Wirabumi berperang dengan besar, namanya Perang Paregrek. Majapahit pun punah bukan dari mana-mana, karena dari dalam sendiri. Tidak ada satupun kerajaan yang ada di Indonesia itu bisa dihancurkan dari luar, tidak. Karena kerajaan apapun juga diisi oleh orang-orang yang mengalir jiwa patriot dan kesatria, yang apabila terusik jati dirinya, dia tidak akan takut. Maka kalau menguasai suatu kerajaan, harus dibunuh semua orang kerajaan, baru bisa. Karena mereka tidak takut mati. Sama di hadapan saya juga nggak ada takut mati, betul nggak? Saya sedikit memberikan gambaran tentang sejarah konflik di Arab Spring. Tunisia, konflik antara serikat buruh dengan pemerintah, akhirnya koalisi masuk. Mesir, demonstrasi masa tuntut jatuhnya pemerintah, sama. Libya, perlawanan kaum revolusioner terhadap pasukan setia Gaddafi, akhirnya berkembang, akhirnya dianggap teroris Gaddafinya, kemudian langsung dikuasai juga. Dan yang menguasai Libya sekarang negara koalisi. Irak, perang saudara antara Fallujah dengan Mosul, sama juga, koalisi juga akhirnya masuk. Syria, hanya rakyat menuntut Presiden Bashar al-Assad turun. Berkembang jadi ISIS di sana, dan melibatkan Amerika Serikat, Rusia, Arab Saudi, Iran. Mengapa? Karena mereka semuanya negara kaya. Tetapi begitu minyak habis, konflik ini akan pindah ke ekuator dan akan pindah ke Indonesia. Latar belakangnya bukan minyak, tetapi minyak, energi, dan air. Pasti itu. Tinggal nunggu waktunya kalau kita tidak waspada. Arab Saudi yang aman pun terlibat konflik dengan Yaman sekarang. Saya ingatkan, Indonesia penuh dengan potensi, penuh dengan keunggulan, penuh dengan kekuatan. Tetapi satu kelemahan Indonesia, selalu mengatakan aku, bukan kita. Aku bukan kita. Ini kelemahan dari kerajaan-kerajaan, kelemahannya itu. Sehingga mudah diadu domba, mudah dipecah belah. Kalau kita tidak waspada, kita jadi seperti Arab Spring, bisa jadi. Ingat, Bung Karno pernah mengingatkan kepada kita, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Bung Karno sangat peka sekali, sudah mengingatkan kita. Maka cegah hasutan, cegah provokasi, cegah adu domba terhadap rakyat. Kalau tidak mau, kita bisa seperti ini. Lihat sebelum dan sesudahnya. Tempat rekreasi yang indah jadi seperti ini. Masjid halamannya bagus jadi seperti ini. Hotel jadi seperti ini. Gereja yang indah seperti ini. Dalamnya indah sekali seperti ini, jadinya seperti ini. Tempat situs jadi seperti ini.
pertokoan jadi seperti ini. Perkotaan seperti ini ramainya jadi seperti ini. Kantor duta besar jadi seperti ini. Dan kalau kita tidak waspada, Tanmin Sudirman depan Trisakti bisa seperti itu. Tinggal tunggu waktu saja kalau kita tidak waspada. Semua pasti dari dalam. Pasti dari dalam. Dibuat propaganda di dalam dulu, baru koalisi masuk dengan alasan HAM, terorisme dan sebagainya. Mari kita ajak seluruh anak bangsa wujudkan stabilitas keamanan dan politik agar NKRI tidak pecah belah, agar pertumbuhan ekonomi positif, iklim usaha maju, pembangunan semakin merata, dan rakyat sejahtera. Dan ini yang bisa mendengung-dengungkan ini, yang bisa menjaga adalah pemudanya, adalah para presiden di 80 universitas yang ada ini. Kenapa saya sampaikan TNI tugasnya adalah menjaga keutuhan negara, menjaga keutuhan kedaulatan negara, menjaga keselamatan negara. Dalam kondisi dari 8, TNI tidak mampu. TNI tidak mampu. Yang melahirkan TNI juga pemudanya. Salah kalau yang memerdekakan Indonesia adalah TNI. Tidak. Tidak, salah. Pemuda yang saya katakan tadi bersatu dengan Sumpah Pemuda lah yang melahirkan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. TNI lahir beberapa bulan tutup pintunya, berisik. 5 Oktober. Jadi TNI tidak berjuang. Tahu, takut tidak tapi selesai. pelaku-pelaku berjuanglah yang sebagian menjadi BKR atau TKR. Apaan? Selamat belajar, selamat berjuang untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa pemenang. Kamera 3.